Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan bicara tentang Allah menempatkan kita di tempat yang tepat. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah bukan hanya membentuk hidup kita, tetapi juga menempatkan kita pada lokasi, musim, dan juga lingkungan yang sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada sesuatu yang kebetulan saat Tuhan menempatkan kita di sana. Bacaan terambil dari Kejadian 2 ayat 8-14. Demikian bunyinya. Selanjutnya Tuhan Allah membentuk taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir ke seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan juga batu permata krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah saudaraku, 3 pokok renungan yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Pertama, Allah menempatkan kita dengan tujuan. Allah tidak hanya menciptakan manusia, Dia menempatkan Adam di Eden. Artinya, penempatan manusia itu tidak acak. Demikian juga saudara, keluarga kita, kota di mana kita ada, pekerjaan yang kita tekuni, bahkan musim kehidupan yang kita alami berada pada rencana Tuhan. Terkadang kita merasa ingin berada di tempat lain kan, dalam situasi lain, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Allah tahu lokasi terbaik untuk bertumbuhnya iman kita. Tempat di mana kita berada, baik nyaman maupun penuh tantangan, ada bagian dari pemeliharaannya. Poin kedua, kita belajar Allah menyediakan kecukupan bagi kita. Di Eden, Allah menyediakan pohon yang baik untuk dilihat dan dimakan. Tuhan bukan hanya menempatkan Adam, Ia juga menyediakan apa yang dibutuhkan Adam untuk hidup. Ini berbicara tentang Allah yang menyediakan kecukupan, keindahan, dan kekuatan pada hidup kita. Ketika kita merasa kekurangan, kita sering juga lupa bahwa sumber kita bukan dunia, tetapi Allah menyediakan taman bagi kehidupan kita. Ia tahu apa yang kita perlukan, dan Allah menyiapkan tempat itu tepat pada waktunya. Poin yang ketiga saudara, Allah mengalirkan berkat yang menghidupkan. Dari Taman Eden mengalir sungai yang membasahi taman, bahkan bercabang menjadi 4 aliran yang menghidupkan tanah-tanah lain. Berkat Allah tidak hanya berhenti pada Adam, tetapi mengalir keluar. Demikian juga dalam hidup kita. Saat kita hidup di tempat yang Allah tetapkan, berkat-Nya mengalir melalui hidup kita kepada keluarga, pelayanan, pekerjaan, bahkan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal. Kehadiran kita di satu tempat bukan hanya untuk diri kita supaya diberkati, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menempatkan aku dalam rencana-Mu yang sempurna. Tolong aku supaya percaya pada apa yang Tuhan buat. Melihat pemeliharaan-Mu menjadi berkat di tempat Engkau menaruh aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, arahkan hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang menempatkan, memelihara dan mengalirkan berkat menyertai langkah saudara hari ini. Allah menguatkan, menuntun, dan bahkan menggunakan hidup saudara untuk menjadi berkat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara yang ingin didoakan atau yang ingin konseling, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini.
Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.